Perciuman kan? Ini, Anda tidak sengaja tadi. Saya juga tidak sengaja. Kalau begitu kita anggap impas. Mundur. Harus secara tegas dan tuntas memutus niat Bei Fangfei untuk menggoda. Hanya dengan menjadi lajang, aku khawatir itu masih belum cukup. Kamu. Bukankah kamu penggemarku? Bantu aku dengan sesuatu. Jadilah pacarku. Anda gila. Anda berani mendambakan kecantikan saya. Anda berani mengandalkan fakta bahwa Anda adalah bintang besar dan ingin tidur dengan penggemar. Saya peringatkan Anda. Saya benar-benar akan menelpon polisi. Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Aku harus melarikan diri dari gangguan Bei Fangfei. Jadi aku butuh pacar kontrak. Bagaimana kalau begini? 3 bulan. Bayar 200.000. 200.000. Manfaatkan saja kesempatan ini untuk mendekatinya. Ditambah pesanan Jin Si Huan. Nenek akan selamat. 200.000. Kamu pikir punya uang, berarti kamu bisa memerintah hantu dan dewa sekalipun. Dan melakukan apapun yang kamu mau. Hari ini, aku akan memberitahumu. Baiklah, hentikan. Sayang. Kamu. Setuju. 3 bulan oke. Tidak kurang 1 sen pun. Oke. Hari ini adalah hari pertama kita resmi bersama. Setelah bekerja sama denganku, kamu akan tahu apa artinya menjadi bernilai setiap sen. Akting yang teruji. Profesional. Berikan ponselnya padaku. Kita berfoto bersama. Bei Fangfei yang menyebalkan. Bagaimana kamu ingin mengambil fotonya? Semakin terlihat seperti kekasih semakin baik. Kalau tidak uang ini, aku tidak akan merasa aman memegangnya. Semakin intim semakin baik. Baiklah. Sesuai keinginanmu. Apakah kamu benar-benar menantikannya? Jelas-jelas tadi itu kamu. Aku... Apa yang kamu lakukan sama sekali tidak profesional. Kami para aktor punya teknik. Disebut perspektif paksa. Lakukan lagi. Pegang dengan stabil. Kalau bukan karenamu, aku juga akan menjadi aktor yang baik. Jin Chuan? Memutus mimpiku. Kamu sombong dan angkuh. Dan sekarang kamu jatuh ke tanganku. Tunggu saja berita yang akan menghancurkan karirmu. Itu benar. Sama sekali tidak sopan. Aku tidak akan menjadi penggemarnya lagi. Tunggu sebentar. Jin Chuan sudah memposting Weibo. Dia pada dasarnya tidak berada di kamar Bei Fangfei. Masuk. Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Ini tunanganku. Jin Chuan telah mengumumkan hubungannya ke publik. Tapi orang di sebelahnya ini, siapa? Ini? Siapa? Seorang manajer Bei Fangfei. Sedang hujan. Apakah Anda masih bisa tidur? Sepertinya Anda tahu segalanya. Bagaimana? Kali ini, pencarian yang sedang tren pasti sudah meledakkan. Jin Chuan menolak untuk PR pasangan dengan saya. Kalau begitu dia tetap harus PR dengan saya. Kali ini, saya pasti terkenal sekarang. Apakah Anda masih melamun? Lihatlah sendiri. Hubungan dipublikasikan. Tidak mungkin. Tunggu sebentar. Mengapa wanita ini terlihat sangat akrab? Mustahil, Yaun Wan Wan. Lihat saja apakah saya tidak akan pergi menghadapinya. Halo manajer. Aku sudah di sini sejak aku masih kecil. Jin Chuan. Jin Chuan. Apa ini?
Tolong jelaskan dengan jelas padaku. Apakah kamu berkencan? Ling Jiamin, manajer Jin Chuan? Yang menciptakan kaisar film Jin Chuan. Memang terlihat luar biasa. Kak, ini hanya pasangan kontrak. Ini bukan taktik baru. Tapi efeknya langsung terasa. Kak Jiamin. Kalau begitu kamu juga harus mendiskusikannya denganku. Pasangan kontrak harus cari pasangan yang saling menguntungkan. Siapa yang kamu temukan sekarang? Apakah kamu mengenalnya? Apakah dia bisa dipercaya? Bagaimana jika dia menusuk kita dari belakang? Jika dia adalah mata-mata yang diatur oleh saingan, lalu bagaimana? Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu kasar? Siapa sebenarnya yang bersikap kasar? Tepat di depanku, kamu meragukan integritasku. Manajer, apakah kamu salah? Jin Chuan lah yang memohon bantuanku. Kak, dia adalah penggemarku. Dia datang untuk membantuku. Tolong bersikap sedikit sopan padanya. Sudah berapa lama kamu mengenalnya? Sampai kamu sudah membelanya? Karena hal-hal sudah sampai pada titik ini, kita hanya bisa menanti. Kontrak hubungan palsu. Tanda tangani. Kontrak hubungan palsu. Sebanyak ini. Dan semua ini tentang tanggung jawabku atas pelanggaran kontrak. Jika kamu tidak terlalu mempercayaiku, maka tidak perlu untuk kerjasama. 3, 2, 1. Tunggu. Aku sudah memposting pengumuman itu. Sekarang akulah yang memegang inisiatif. Kau pikir bisa memanipulasiku? Kak Jiamin. Hentikan. Jin Chuan. Isi kontrak akan diputuskan olehku. Pertama, selama masa hubungan kontrak, tidak diizinkan untuk memiliki kontak intim. Kontak intim. Itu pemikiran yang cukup bagus darimu. Saya setuju. Kedua, uang muka, 50%, harus dibayar penuh hari ini. Setelah 3 bulan, jumlah sisanya akan dibayar dalam 1 kali pembayaran. 50% dari uang itu adalah uang muka. Kenapa kamu tidak merampokku saja? Aku tidak setuju. Akun Alipay telah menerima 100.000 yuan. Transfernya sudah dilakukan. Jin Chuan, bagaimana kamu bisa menyetujui ini? Kakak. Apakah ada permintaan lain? The film was translated and narrated by M Media. Pukul 7 di rumah sakit pusat. Aku masih ada urusan. Aku pergi sekarang. Permintaan sisanya, aku akan memberitahumu nanti jika aku memikirkannya. Lihatlah. Resu Biao Luan. Kakak. Kamu menyelidikinya. Kamu harus memastikan keselamatan pribadimu. Jin Chuan, kali ini kamu benar-benar terlalu impulsif. Jika dia sengaja mendekatimu atau telah merasakan manisnya dan menggunakan ini untuk mengancammu, lalu apa yang harus dilakukan? Saya sudah aktif di industri hiburan. Selama ini, badai besar apa yang belum pernah saya lihat. Bagaimana mungkin saya terjebak oleh seorang gadis kecil? Selain itu, jika sesuatu benar-benar terjadi, bukankah Kak Jiamin masih akan ada di sana? Jin Chuan, Xia Orwei sudah pergi, sudah bertahun-tahun sekarang. Ketika kontrak hubungan ini berakhir, maukah kamu mempertimbangkan memulai hubungan lain? Mungkin orang yang peduli padamu ada di sini di sampingmu. Kakak. Saya baik-baik saja sekarang. Ngomong-ngomong, saya lihat Nenek Yao Nuan ada di Central Hospital. Itu benar, membutuhkan perawatan darurat kapan saja. Selain itu, dia harus menggunakan peralatan Jerman dari perusahaanmu. Baru saat itu ada secerca harapan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia sangat kekurangan uang. Sebelumnya, dia bahkan bekerja sebagai figuran. Aku katakan padamu. Karena dia memiliki. Bei Fangfei, apa maumu? Yao Nuan. Jangan berpikir memblokir WeChat dan nomor telepon saya. Berarti Anda bisa tidur nyenyak.
Bukankah aku tetap menemukanmu? Mari kita lihat di mana lagi kau bisa bersembunyi. Kamu dan aku sudah tidak punya hubungan lagi. Nenek butuh istirahat. Keluar sekarang juga. Istirahat. Kurasa dia akan mengembuskan napas terakhirnya bukan? Bei Fangfei diam sekarang juga. Ada apa? Kau sudah marah hanya karena itu ketika kau menggunakan taktik curang untuk mencuri priaku. Kenapa kau tidak memikirkan mengumpulkan karma baik untuk nenekmu, priamu? Jin Chuan? Semua orang tahu panasnya hubungan Jin Chuan dan aku semakin tinggi sekarang. Apa sebenarnya yang kau gunakan? Taktik apa? Untuk memaksanya go public denganmu? Kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Apakah salah jika kami benar-benar saling mencintai? Aku malah dengar seseorang terus menempel pada Jin Chuan kami. Mencoba segala cara untuk mendapatkan popularitas. Aku membencimu. Aku tidak percaya. Kau tidak menggunakan cara tercela agar Jin Chuan memperhatikanmu. Gendut. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi bagaimana mungkin aku tidak tahu seperti apa penampilanmu sebelumnya? Seperti apa? Lebih buruk daripada orang gemuk. Bukankah itu bahkan lebih memalukan? Yao Nuan Wan, mari kita lihat apakah aku merobek mulutmu. Sudah lama aku menganggapmu mengganggu. Ayo siapa takut pada siapa? Jin Chuan? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jin Chuan, kau. Kenapa kau di sini? Nenek. Nenek, apa yang terjadi padamu? Jangan menakutiku, The Nenek. film was Dokter. translated and narrated by M Media. Saat ini hanya dengan menggunakan peralatan Jerman, menawarkan secercah harapan untuk bertahan hidup. Tapi peralatan ini harus memiliki lisensi otorisasi. Biarkan saya. Menyelamatkan orang lebih penting. Jin Xiyuan. Mengapa dia membantu Nuan Nuan? Trik apa yang dia coba lakukan kali ini? Bagaimana? Apakah Anda sudah selesai menandatangani? Aku akan pergi memanggil dokter. Apakah kamu kenal Jin Xiyuan? Ternyata CEO muda Jin sudah turun tangan untuk membantuku. CEO muda Jin sangat baik padaku. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Jika Jin Chuan tahu, janji yang kubuat pada CEO muda Jin pasti akan berantakan. Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Jin Xiyuan. Apakah itu Jin Xiyuan dari grup Jin? Saya memintamu untuk menjawab pertanyaan saya. Apa statusnya? Apa statusku? Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Benarkah? Benar, itu benar. Di mana lisensi otorisasi itu? Ini. Nona Yao, saya hampir lupa. Saat ini CEO muda Jian dari Jin Group datang ke rumah sakit untuk pekerjaan amal. Telah memberikan sponsor gratis untuk biaya pengobatan sekelompok pasien. Nenek Anda termasuk di antara mereka. Apakah itu benar? Itu luar biasa. Kalau begitu aku harus berterima kasih banyak padanya. CEO muda Jin, Anda tidak hanya berbaik hati untuk menyelamatkan nenekku. Anda juga menyelamatkan saya. Kami akan segera melanjutkan operasi. Baiklah. Ya Tuhan. Mohon berkati nenekku agar selamat dan sehat. Mohon berkati nenek agar selamat dan sehat. Jika nenekmu mendengar doamu, dia pasti tidak akan setuju. Selama aku tulus itu sudah cukup. Tapi, Anda juga bermarga Jin. Apakah Anda dan CEO muda Jin? Dokter, dokter bagaimana keadaan nenekku? Operasi itu sangat berhasil. Pasien bisa bangun besok. Terima kasih.
Apakah kamu lega kali ini? Apakah itu Jin Chuan? Bisakah kita melepaskannya sekarang? Oke, Menjadi terkenal sungguh merepotkan. Anda terluka. tidak perlu. Balut saja dulu. Atau haruskah kita melepasnya dulu? Jangan. Lindungi saja untuk saat ini. Tangani dengan hati-hati ketika kita sampai di rumah. Terima kasih. Tidak perlu. Bagaimanapun juga itu bukan saya yang tidak tahan. Maksudku adalah, terima kasih karena telah menerima pukulan itu untukku. Itu benar. Apakah kamu punya semacam dendam terhadap Bei Fangfei itu? Aku membencinya. Bagaimana menurutmu? Dia memiliki emosi yang tidak menentu. Mungkinkah Anda menolaknya? Sehingga dia mencari masalah denganku. The Kamu film was terlalu memikirkannya. translated Saya and dan Bei Fangfei, narrated by M. selain Media. pekerjaan, sama sekali tidak punya hubungan lain. Kita baru saja mengonfirmasi kemitraan kita. Namun Anda bisa menyelidiki nenekku. Bekerja dengan sangat teliti. Aku tidak berani mempercayai kata-katamu. Tentu saja aku mempercayaimu. Kamu adalah pacar saya sekarang. Jadi maukah kamu mempertimbangkan tinggal bersama saya? Anda bahkan tidak repot-repot berpura-pura lagi. Aku tahu Anda tidak punya niat baik. Anda ingin tidur dengan penggemar. Tidakkah Anda lihat siapa wanita muda ini? Kecilkan suaramu. Saya takut kamu mungkin di luar, menyebabkan masalah bagi saya. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Jika Anda tidak membuat masalah untukku, itu sudah bagus. Superstar. Yao Nuan, tempat seperti rumah sakit. Kau berani menyeret Jin Chuan ke ruang laboratorium rahasia. Kau benar-benar tidak sabar kan? Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Setelah semalaman di rumah sakit, nenek akhirnya melewati masa kritis. Aku harus mencari kesempatan untuk menyampaikan terima kasihku kepada CEO Jin. Yao Nuan ada di sana. Jangan lari. Beraninya kau menyentuh Jin Chuan kami. Mari kita lawan dia sampai mati. Ya Tuhan, apakah penggemar sudah menjadi segila ini sekarang? Mereka bahkan datang jauh-jauh ke rumah. Yao Nuan ada di sana, jangan biarkan dia lolos. Menghadapi serigala di depan dan harimau di belakang. Apa yang harus kulakukan? Tolong, Yao Nuan, bukankah sudah kuperingatkan? Jangan membuat masalah untuk Jin Chuan. Aku tahu itu. Jin Chuan berpura-pura rendah hati di permukaan. Takut orang lain akan mengetahuinya. Begitu dia kembali, dia langsung memberitahu manajer. Jelas itu hanya goresan kecil. Jika kita menunda sedikit lebih lama, aku khawatir itu sudah akan sembuh. Kakak jamin, ini semua salahku. Itu semua aku yang menyebabkan Jin Chuan terluka. Apakah kamu terluka? Di mana biar kulihat? Itu hanya luka kecil. Itu sudah diobati. Di mana biar kulihat? Apakah Jin Chuan tidak mengatakan apa-apa? Kakak jamin, jika bukan itu masalahnya. Masalah Jin Chuan terluka. Lalu, mengapa Anda mencariku? Tidakkah kamu memeriksa ponselmu? Ternyata pacar Jin Chuan adalah seorang bajingan. Pacar Jin Chuan meninggalkan kekasih masa kecilnya. Bergegas ke pelukan kaisar film. Gadis yang mata duitan itu memanjat naik. Bagaimana Yao Nuan bisa mendapatkan Jin Chuan? Bei Fangfei. Pasti dia. Kamu sudah memfitnah Jin Chuan. Aku akan pergi memasang pengumuman sekarang. Mengatakan bahwa kamu telah putus dengan Jin Chuan. Kolaborasi berakhir di sini. Setiap orang punya masa lalu. Siapa yang ketika mereka muda belum pernah punya cinta rahasia? Selama hati seseorang lurus dan jujur, aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Tapi kamu sudah memengaruhi Jin Chuan. Pria itu, apakah dia yang kamu suka? Ini adalah masalah pribadiku.
Bagaimana hubungan kalian berdua sekarang? Anggap saja itu cinta tak berbalas bagiku. Cinta tak berbalas. Jin Chuan, situasinya berbeda darimu. Mari kita tangguhkan sementara kolaborasi kita dulu. Kami berkencan secara terbuka, lalu mengumumkan perpisahan. Citra saya akan tetap rusak seperti biasa. Ini bukan metode yang baik untuk manajemen krisis media. Jadi apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih ingin melindunginya? Masalah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan padanya. Bagaimanapun juga ketika kami berkolaborasi, tidak ada batasan yang jelas mengenai pengalaman romantis. Citra dirinya sudah tercorang. Noda bisa ditutupi. Aku tahu. Posting pernyataan, posting pengumuman, kirim surat pengacara kan? Bukankah ini cara penanganan krisis media? Jika dia pantas dimarahi, dia akan tetap dimarahi. Siapa yang akan mempercayainya? Saya ingat bahwa sebuah acara kencan realitas mendekati saya untuk menjadi pengamat. Ya, bukankah kamu bilang kamu tidak akan menerima acara realitas? Aku berniat menolak. Beritahu mereka, saya akan berpartisipasi, tetapi bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai pasangan tamu. Apa? Dibandingkan dengan barisan teks, orang sungguhan yang hidup di depan kamera selalu jauh lebih meyakinkan. Yao Nuan The Nuan, film was apakah kamu translated setuju? and Sama seperti narrated Anda, by M. selalu di Media. depan kamera, memainkan peran Citra yang sempurna kan? Dia bahkan tidak tahu apa itu acara realitas. Bagaimana jika pada saat itu? Saya setuju. Acara realitas adalah pedang bermata dua. Bisa membantu saya membersihkan nama saya. Tetapi itu juga bisa mengungkap jati diri Anda yang sebenarnya. Merobek topeng kemunafikan. Sepenuhnya dari diri Anda. Putusnya Jin Chuan. Apakah Anda sudah melihatnya? Apa yang terjadi? Skandal Yao Nuan Nuan telah terungkap. Jin Chuan dan dia telah putus secara terbuka. Apa yang Anda bicarakan? Jin Chuan ikut acara kencan. Apa? Saya mengenalmu lebih awal daripada rumor. Nona Yao, untuk sisa hidup saya menantikan bimbingan Anda. Jin Chuan belum pernah berpartisipasi dalam reality show. Namun karena Yao Nuan Nuan berpartisipasi dalam Sweet Love Journey, Yao Nuan Nuan ini, apa sebenarnya yang dia buat minum? Ramuan cinta macam apa? Sekarang, setelah Jin Chuan mengumumkannya, kita harus beralih ke orang lain untuk menggembar-gemborkan pasangan. Tidak mungkin, aku bisa kalah dari siapapun. Tapi aku sama sekali tidak bisa kalah dari Yao Nuan Nuan. Yao Nuan Nuan itu hanya bisa diinjak-injak di bawah kakiku. Sama sekali tidak. Tuan Tenenagram, aku juga harus berpartisipasi. Sweet Love Journey. Apa yang Anda impikan? Acara ini sekarang, karena partisipasi Jin Chuan, telah menjadi sangat populer. Jika Anda ingin berpartisipasi itu tidak semudah itu. CEO muda Jin, kau berjanji akan membantuku berpartisipasi dalam Sweet Love Journey. Jangan menarik kembali kata-katamu. Apakah kau sangat menyukai Jin Chuan? Tidak juga. Jelas, kita jelas setuju untuk menciptakan kehebohan pasangan PR bersama. Kenapa dia bisa mencium wanita lain tepat di depanku? Aku di sini hampir diejek dengan menyedihkan oleh seluruh media sosial. Jika aku bisa menyebabkan sedikit masalah untuk Jin Chuan, itu sepertinya tidak terlalu buruk. Rumah Jin Chuan. Ini rumah Jin Chuan? Orang baik harus lari kemana-mana. Untuk biaya pengobatan. Orang jahat tinggal di villa mewah. Menikmati hidup. Itu benar-benar tidak adil. Kamu harus meninggalkan pikiran-pikiran yang tidak pantas itu. Kamu hanya tinggal sementara di sini, selama acara kencan. Kamu tidak akan pernah menjadi nyonya di tempat ini. Kak, Anda tidak terlalu menyukai saya kan? Aku hanya tidak suka gadis yang punya terlalu banyak niat. Apakah karena Anda tidak suka gadis dengan banyak niat? Atau apakah Anda tidak suka gadis yang dekat dengan Jin Chuan? Apa maksudmu? Saya hanya merasa bahwa perlindungan Anda untuk Jin Chuan terlalu kuat. Meskipun saya tidak sepenuhnya memahami industri hiburan, kekhawatiran Anda terhadap Jin Chuan sama sekali tidak menyerupai hubungan antara manajer dan artis. Sebaliknya itu terlihat seperti kepemilikan seorang pacar terhadap pacarnya. The film was Anda tidak kebetulan translated menyukainya and kan? narrated by M. Media. Hubungan antara Jin Chuan dan aku bukan sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Tidak langsung menyangkalnya. Jadi Anda mengakuinya. Tidak heran Anda melihat saya dan menganggap saya tidak menyenangkan. Hubungan antara Jin Chuan dan aku bukan sesuatu yang bisa kamu pengaruhi. Jangan terlalu sombong. Kamu tidak akan pernah masuk hatinya. Dia juga akan selamanya
tidak bisa meninggalkanku. Sepertinya Jin Chuan tidak hanya terlibat dalam hubungan ambigu dengan Bei Fangfei, tetapi juga diam-diam bertemu dengan Lin Jiamin. Dia memang bukan orang baik. Jika saya bisa mendapatkan bukti bahwa dia adalah seorang playboy. Kamu di sini. Mengapa kamu berdiri di pintu? Aku hanya memberi Nuan-Nuan beberapa instruksi. Itu benar. Itu sangat menakutkan saya sehingga saya gemetar seluruh tubuh. Saya berpikir, mungkin saya harus lari saja. Kru film akan tiba besok. Apakah kamu ingin melarikan diri? Kak Jiamin. Itu hanya relatif serius. Syuting acara realitas. Itu tidak seseram itu. Selain itu, jika terjadi sesuatu, kamu tinggal limpahkan saja padaku. Anda sangat baik. Sayang. Yao Nuan-Nuan. Ada apa? Di antara orang yang sedang jatuh cinta, menjadi sedikit intim. Bukankah itu sangat normal? Apakah saya melakukan kesalahan di depan kamera? Apakah saya juga harus menjaga jarak dari Jin Chuan? Memang benar kita terus beradaptasi sedikit. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, jika kita terekspos di depan kamera, itu tidak akan bagus. Baiklah, kalau begitu Kak Jiamin. Masalah ini tidak lagi menyangkut Anda. Jin Chuan dan saya perlu membina hubungan kami sedikit. Saya ingin tidur lebih awal sekarang. Apakah kalian berdua akan tidur bersama? Apa yang Anda pikirkan? Kak Jiamin, tentu saja kami akan tidur terpisah. Saya tidak semudah itu. Sebaiknya kamu ingat pekerjaanmu dengan jelas. Hati-hati, tidak perlu diantar. Harap berhati-hati di jalan kakak. Dulu itu Anda yang membantu orang jahat, menyebabkan mereka mengusir saya dari kru film. Sekarang, Anda juga harus merasakan perasaan ditekan. Sepertinya kamu tidak terlalu menyukai Kak Jiamin. Tentu saja. Dia adalah manajer Anda. Namun dia tidak kompeten, dan lalim, dan sombong. Film yang membantu Anda menjadi aktor terbaik. Anda tetap memenangkannya berdasarkan usaha Anda sendiri. Saat difitnah, dia hanya menangani secara dangkal. Apa gunanya dia? Jin Chuan, pecat dia. Kamu begitu peduli padaku. Saya penggemar Anda. Saya hanya seorang anti-fan dibandingkan dengan penggemar. Saya bahkan lebih memperhatikan setiap tindakan Anda. Saya hanya berharap Anda mengalami kemalangan. Jika kamu punya waktu, kamu harus lebih fokus pada hidupmu sendiri. Mengapa kamu masih berdiri terpana di sana? Biar saya beritahu ini. Tidak banyak waktu tersisa. Mereka akan tiba besok. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Segera datang. Tidur di ranjang yang sama dengan orang seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa tidur lagi. Karena tim produksi akan datang besok. Kita harus keluar dari kamar yang sama. Tidak perlu hari ini. Kita benar-benar harus tidur bersama kan? Tidakkah aku bisa datang lebih awal besok? Dan itu sudah cukup. Jin Chuan, mari kita diskusikan sebentar. Siapa itu? Kamu. Kenapa kamu tidur di lantai? Kalau begitu, atau kenapa kamu tidak tidur di lantai saja? Sebenarnya, aku bisa pergi ke ruang tamu dulu. Besok pagi-pagi sekali. Dan kembali lagi nanti. Tim produksi menggunakan metode syuting kejutan. Aku khawatir kita tidak akan sempat. Bukankah diwajibkan bahwa kita harus tidur di kamar yang sama? Bukankah kamu penggemarku? Mengapa aku merasa seperti kamu menentangku begitu keras? Bahkan penggemar punya batasnya. Kamu adalah idolaku. Bukan kekasihku. Baiklah. Bahkan jika hari ini kita tidak tidur bersama, malam-malam, dalam 3 hari berikutnya, bukankah kita masih harus tetap bersama? Cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Saat itu, di depan kamera, jika ketahuan bahwa kita tinggal bersama tetapi bersikap seperti orang asing, bukankah itu akan merugikan diri kita sendiri? Baiklah, kalau begitu. Karena kamu sudah mengatakan itu. Kita berdua. Kita akan menjaga diri masing-masing. Oke. Mari kita tidur.
Aku tidak bisa tidur. Jika aku tertidur, tidak sengaja tertangkap oleh Jin Chuan, mengambil keuntungan dariku. Aku tidak boleh tidur. Sama sekali tidak boleh tidur. Untungnya hanya 3 hari. Tahan sebentar dan itu akan berlalu. The film was translated and narrated by M Media. Hadirin sekalian, sekarang pukul 4 pagi. Mari kita berikan Jin Chuan layanan membangunkan kejutan. Pelan-pelan. Sakit. Tahan saja sebentar. Apa yang kau lakukan? Bei Fangfei. Kenapa kamu? Aku adalah pembawa acara kali ini. Aku secara khusus datang untuk menjemput kalian berdua. Tamu istimewa. Pembawa acaranya. Bukankah itu Xianyan? Dia tiba-tiba merasa tidak enak badan dan memintaku datang menggantikannya. Tidak enak badan. Aku khawatir ini bukan karena kamu ingin datang. Sehingga dia tiba-tiba merasa tidak enak badan kan? Yao Nuan diam sekarang juga. Kalau begitu, mari kita mulai secara resmi. Perjalanan sempurna 3 hari 2 malam. The film was translated and narrated by M Media. Rute ini salah. Ini bukan jalur menuju puncak gunung. Peta ini. Apakah sudah dimodifikasi? Ini adalah perangkat pemburu. Jin Chuan. Jin Chuan, kamu di mana? Jin Chuan. Bei Fangfei. Aku di sini. Jin Chuan, aku datang untuk menyelamatkanmu. Hati-hati. Sakit sekali. Aku harus keluar sini. Jin Chuan? Di mana dia? Apakah kalian berdua butuh bantuan? Yao Nuan. Mengapa kamu di sini? Aku melihatmu mengendap-endap. Tidak punya niat baik. Aku datang untuk melihat. Ada ular di gunung ini. Kita naik saja dulu. Ayo, aku akan menarikmu ke atas dulu. Aku pergi dulu. Tarik aku ke atas dulu. Lenganku terluka. Tarik dia ke atas dulu.
Bagus sekali Bei Fangfei. Seharusnya aku tidak menyelamatkanmu. Aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkan kalian berdua. Kalian berdua tunggu aku. Mengapa kamu masih marah? Apa sebenarnya yang aku katakan salah? Siapa bilang aku marah? Seluruh wajahmu mengatakan bahwa kamu marah. Mungkinkah Anda dan Xiao Xiaokan? Apakah kalian berdua benar-benar? Yao Nuan. Jangan bergerak. Apa yang harus aku lakukan, Jin Chuan? Aku digigit ular. Aku tidak akan matikan. Jin Chuan, tolong aku. Bantu aku mengeluarkan racunnya. Bisakah kamu? Aku tidak mau mati. Jika aku membantumu mengeluarkannya, itu hanya akan menyebabkan kita berdua keracunan. Kamu terlalu banyak menonton TV. Bagus sekali Jin Chuan. Karena aku menyelamatkanmu. Makanya aku jatuh di sini. Namun kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu punya hati nurani? Kamu dan aku adalah musuh bebuyutan. Bukan apa-apa. Kita hanya perlu mengobatinya sedikit saat kita kembali. Sekarang lenganmu terluka, dan kakiku terluka. Jika tidak ada yang datang menyelamatkan kita, mungkin kita benar-benar akan mati di sini. Jika aku mati, penyesalan terbesar adalah tidak bisa tinggal bersama nenekku sampai tua. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya penyesalan? Ya, Menyesal karena belum pulang ke rumah. Menyesal karena kamu belum benar-benar menemukan pacar. Atau menyesal pergi terlalu cepat. The film was tidak. translated Ada suatu waktu ketika, and karena narrated ucapan by yang tidak M. dipikirkan. Media. Dariku, aku menyakiti seorang aktor figuran kecil. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu ingin menemukannya untuk meminta maaf. Tapi tetap tidak bisa menemukannya. Figuran yang mana? Yang kamu ingat dengan sangat jelas, bahkan sekarang. Itu adalah peran pelayan dalam film Peerless National Scholar yang tidak kamu perankan. Saat audisi ada seorang gadis gemuk. Sebenarnya aktingnya cukup bagus. Hanya saja peran itu memiliki latar belakang keluarga yang menyedihkan. Dia tidak cukup makan sejak kecil hingga dewasa. Saat itu, gadis gemuk itu sama sekali tidak cocok. Awalnya, aku ingin merekomendasikannya untuk peran nona muda kedua yang bersemangat. Tapi kemudian, aku masih belum bisa menemukannya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Karena hal-hal sudah sampai sejauh ini, apakah aku perlu berbohong padamu? Mungkinkah selama bertahun-tahun ini, aku salah paham padanya? Dia benar-benar tidak sengaja meremehkan aku. Nuan. Mengapa kamu menangis? Apakah lukanya sakit? Aku minta maaf. Apa sebenarnya yang salah denganmu Nuan? Nuan. Sebenarnya aku, Jin Chuan. Kakak Jiamin. Kamu di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat naik. Ambulans menunggu di luar. Segera pergi dan dapatkan pemeriksaan menyeluruh. Kali ini, kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Kami benar-benar minta maaf, Tuan Jin. Sesi syuting berakhir lebih awal. Mengenai itu, kami pasti di hari lain datang secara langsung untuk meminta maaf. Mohon maafkan kami. Bukan apa-apa. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Biar aku menggendongmu di punggungku. Tidak perlu, tidak. Lenganmu terluka. Kamu tidak boleh menggerakkannya. Aku akan menggendongmu. Tidak. Kamu. Tidak. Jing Chuan? Aku telah salah paham padamu selama ini. Semakin baik kamu padaku sekarang, semakin malu yang aku rasakan. Mengapa kamu gugup seperti ini? Turunkan aku dengan cepat. Tanganmu. Semakin kamu meronta, semakin tanganku sakit. Bersikap baiklah. Baru 2 hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka menjadi begitu akrab? Ya Tuhan, tonton rekaman di balik layar Director Journey dari Sweet Love. Cinta romantis indah macam apa ini? Bei Fangfei benar-benar pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Seseorang pergi menyelamatkannya, tapi dia melarikan diri sendirian. Ketika Nona Nuan menyelamatkan seseorang, tampak dikelilingi oleh cahaya, rumor dering. Siapapun bisa melihat dia memfitnahnya. Seseorang telah menggali informasi. Orang pertama yang menyebarkan berita itu adalah akun sekunder Bei Fangfei. Bei Fangfei,
Apa yang terjadi? Dia telah masuk daftar hitam secara tidak resmi. Peta itu dimodifikasi olehnya. Pada dasarnya itu tidak bisa disembunyikan. Sekarang hampir semua orang ingin memboikotnya. Di masa depan tidak akan ada lagi ancaman apapun yang ditujukan padamu. Bukankah itu bagus? Kakak, mengapa kamu terlihat tidak senang? Bagaimana aku bisa bahagia? Yang Wan telah dibebaskan dari tuduhan. Tetapi popularitas pasangan palsu kalian semakin membesar. Begitu CP diputuskan, itu akan menyebabkan kerusakan pada citra dirimu. Terus begini hanya menambah masalah. Kalau begitu mari kita tunda pembubaran CP. Jing Chuan, hubunganmu palsu. Semakin lama berlarut-larut, semakin mudah untuk terbongkar. Ini harus diakhiri dengan cepat. Kakak Jiamin benar. Mengapa kamu turun ke sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu istirahat yang benar? Ini bukan rumahku. Aku tidak bisa tidur. Hubungan ini, pada dasarnya palsu. Sebaiknya kita segera mengumumkan perpisahan secara publik. Apakah kamu sangat menantikan untuk putus denganku sebegitu rupa? Aku penggemarmu. Aku sama sekali tidak bisa melakukan apapun yang merusak citramu. Itu bisa diterima untuk saat ini. Yao Nuan. Mari kita bicara. Jing Chuan, bukankah itu tidak perlu? Masalah-masalah berikutnya, serahkan saja padaku. Aku akan menanganinya dengan benar. Kakak Jiamin, The film was translated masalah ini, and aku narrated akan by menyelesaikannya M sendiri. Media. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Yao Nuan, maukah kamu mempertimbangkan memperpanjang kontrak hubungan kita? Apa maksudmu? Apakah kamu masih punya pekerjaan yang membutuhkan kerjasamaku? Aku mungkin membutuhkanmu untuk membantuku melepaskan obsesiku. Hari itu, di hutan. Sebenarnya selama ini, aku telah terperangkap dalam jeratku sendiri. Aku tidak pernah bisa keluar. Tapi hari itu, ketika kamu mengulurkan tanganmu kepadaku, aku merasa bahwa beberapa hal bisa dilepaskan. Aku juga bisa melarikan diri, jebakan saya sendiri, terus bergerak maju. Aku tidak mengerti. Maksud saya, apakah kamu bersedia untuk menghubungi saya lagi? Dan membantu saya melepaskan diri dari masa lalu. Apakah kamu menyatakan perasaanmu padaku? Kamu bisa menganggapnya seperti itu, agar lebih tepat. Saya harap kamu memberi saya kesempatan, sehingga kita bisa saling mengenal lebih baik. Tidak, itu tidak benar. Tidak mungkin. Mustahil. Mengapa? Karena apa? Karena aku, gadis yang tanpa sengaja kamu suruh pergi. Tidak, aku tidak bisa mengatakan ini. Karena aku adalah orang yang CEO muda Jin kirim ke sisimu untuk menggali skandalmu. Tidak, aku sama sekali tidak bisa mengatakan ini. Karena aku penggemarmu. Penggemar saya. Kalau begitu bukankah seharusnya kamu semakin menyukai saya? Tidak ada alasan untuk menolak. Itu. Seorang penggemar harus tetap dekat dengan pekerjaan idola mereka. Sedikit. Tetapi kehidupan pribadi idola harus dijaga jarak. Jarak menciptakan keindahan. Masalah ini, saya tidak memberitahu kamu sebagai seorang idola dan seorang penggemar. Saya berbicara kepada kamu dengan sikap seorang pria terhadap seorang wanita. Oleh karena itu, Cukup. Tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mari berhenti di sini. Nuan, saya sungguh. Aku ada telepon. Nenek. Ada apa? Nuan. Jing Chuan, Neneknya mengalami kecelakaan. Saya akan membawanya ke rumah sakit. tanganmu terluka. Kamu tidak bisa menyetir. Aku bisa panggil taksi saja. Kamu tidak perlu mengantarku.
Jin Chuan, ada apa denganmu? Kalian berdua adalah kekasih kontrak. Kontraknya sudah berakhir. Entah itu dia atau neneknya. Mereka tidak lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Mengapa kamu harus mengkhawatirkan mereka? Aku tidak ingin hubungan ini berakhir. Apa? Aku sepertinya sedikit menyukainya. Orang itu sepertinya superstar Jin Chuan. Benarkah? Itu benar. Nenek, Nuan, kamu di sini. Lihat ini tujuku. Nuan, Itu memang dia. Nenek Chu, saya sangat iri pada Anda. Sungguh keberuntungan besar. Orang aslinya, bahkan lebih cantik daripada di TV, benar-benar pria berbakat dan wanita cantik. Nenek. Bukankah kamu bilang ada urusan mendesak? Atau kamu merasa tidak enak badan? ya ada sesuatu yang mendesak. Gadis ini. Kamu sudah berpacaran. The film Kenapa was kamu tidak memberitahu translated nenekmu? and narrated Paman by Chen M tetangga. Media. Ia memberitahuku. Dia melihatnya di TV. Apakah itu Jin Chuan? Nenek. Sebenarnya masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tahu kamu malu. Dan tidak nyaman untuk dibicarakan. Apa masalahnya? Kapan kamu akan membawanya pulang? Agar nenek bisa bertemu dengannya. Itu benar. Bagaimana kalau begini? Anda bawa dia ke sini, agar kami bisa bertemu dengannya. Biarkan kami melihat. Nenek. Dia tidak akan datang. Kenapa? Apakah hubungan ini masih belum stabil? Apakah tidak nyaman untuk membawanya pulang? Saya pikir superstar itu tidak ingin bergol dengan orang biasa. Seperti kita, superstar ini. Mungkinkah dia hanya bermain-main dengan hanya cucu Anda? Saya beritahu Anda nona muda, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Gadis-gadis zaman sekarang, melihat seseorang kaya dan punya uang, mereka bahkan harus memberikan pengorbanan sebagai imbalan. Siapa yang tahu tentang ini? Omong kosong, cucuku, sama sekali bukan orang seperti itu. Nenek, jangan gelisah. Jangan gelisah. Nuan, apa alasannya sebenarnya? Sebenarnya, Karena saya terluka. kenapa kamu datang? Itu juga salah Nuan. Dia bersikeras untuk menunggu sampai luka saya sembuh sebelum datang. Bukankah itu akan membuat nenek salah paham? Nenek, saya Jin Chuan. Ini adalah pertama kalinya saya berkunjung ke sini. Ini sedikit terburu-buru. Ini adalah tanda kecil ketulusan saya. Mohon diterima. Benar-benar Jin Chuan. Superstar itu sangat tampan. Gelang ini pasti berharga. Beberapa ratus ribu yuan kan? Saya harus katakan wanita tua ini memiliki superstar sebagai calon menantu. Benar-benar diberkati dengan keberuntungan. Ini sangat berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Nenek, Tidak bisa menerima ini. nenek. Tolong terima saja. Hadiah ini. Kamu bisa memberikannya kepada Nuan nanti. Selama Nuan berada di sisi saya. Bukankah itu akan kembali saat itu? Jadi itu logikanya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Apa yang terjadi padamu? Sekarang nenek, percaya itu benar. Bagaimana kita akan menjelaskan nanti? Jika kamu takut, dia percaya itu benar. Mari kita ubah yang palsu menjadi kenyataan. Bukankah itu akan baik-baik saja? Apa yang terjadi pada tanganmu? Bukan apa-apa. Saat syuting acara realitas, saya tidak sengaja terjatuh sedikit. Itu tidak serius. Itu tidak akan menghalangi saya untuk melindungi Nuan. Bagus. Tujuku yang baik. Denganmu di sisi Nuan. Aku merasa lega. Mohon nenek tenang saja. Nenek, saya perlu keluar sebentar untuk menerima telepon. Kakak, lama tidak bertemu. Mengapa kamu di sini? Aku dengar orang yang bertanggung jawab berkata, kau sudah tiba di sini, dan terlebih lagi kau terluka. Aku kebetulan berada di sini untuk inspeksi. Jadi aku mampir menjengukmu karena khawatir. Berhenti. Hanya ada kita berdua di sini. Tidak perlu berpura-pura atau berakting. Aku tahu kau masih menyalahkanku. Tapi mengenai masalah Lin Rue, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Jangan pernah kamu menyebut namanya lagi. Lin Rui,
Mungkinkah dia benar-benar direbut kekasihnya oleh adik laki-lakinya? Baiklah, ayah sangat merindukanmu. Kapan kau akan pulang untuk mengunjunginya? Dengan kamu di sisi ayah, bukankah itu sudah cukup? Tapi bagaimanapun juga kita masih keluarga. Mengapa kau harus membuat hubungan ini begitu tidak menyenangkan? Benar. Ayah dengar. Kau memanggil direktur CEO muda dan mengira kau punya niat untuk kembali ke grup. Ayah sangat senang di hatinya. Saya memberitahu kamu lagi, Brook Jin. Jika kamu menginginkannya, ambil saja. Segala sesuatu yang lain yang kamu inginkan. Ambil semuanya. Hanya jangan ganggu hidup saya lagi. Bisakah kamu melakukannya? Tapi aku hanya ingin. Apa yang kau inginkan? Jin Siyuan. Jin Chuan? Di siang bolong seperti ini, apakah kamu tidak akan menjaga citramu? The film was translated and narrated by M Media. Orang ini pasti Yao Nuan kan? Halo Nona, aku Jin Siyuan. Adik Jin Chuan. Ini pertemuan pertama kita. Di masa depan aku masih harus mengandalkan dukunganmu yang berkelanjutan. Kalian berdua tidak akan bertemu lagi. Kalau begitu itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan, kakak. Sampai jumpa lagi. Bolehkah saya memelukmu? Biasanya kamu. Bukankah kamu punya banyak hal yang ingin ditanyakan? Mengapa kamu tidak bertanya hari ini? Haruskah aku bertanya? Apapun yang ingin kamu katakan, aku akan mendengarkan. Jika kamu tidak ingin bicara, aku akan tinggal di sini bersamamu sebentar. Ibu saya meninggal lebih awal. Jin Siyuan adalah adik tiri saya. Dari masa kecil hingga sekarang, apapun yang saya sukai, dia ingin mencurinya. Tapi dia pandai bicara. Dia tahu betul cara memenangkan hati orang. Menyebabkan semua orang dipermainkan. Tidak ada seorang pun yang pernah menyalahkannya. Seseorang yang tidak tahu cara membela diri, selalu menderita kerugian. Saya selalu menahan kedengkiannya. Sampai suatu hari, saya bertemu gadis yang saya sukai. Dia benar-benar berani. Jangan bicara lagi, Jin Chuan. Semuanya sudah berakhir sekarang. Nuan. Saya pasti akan melindungi kamu dengan baik. Saya tidak akan membiarkan kamu menderita bahaya apapun. Tapi Jin Chuan, orang yang selalu menipumu adalah aku. Baru-baru ini dari dering hingga kehidupan nyata, aku dikritik dan diserang habis-habisan. Bahkan Tuan Song telah meninggalkanku. Aku hanya bisa mencari CEO muda Jin. Aku dengar dia ada di rumah sakit hari ini. Mengapa aku tidak melihatnya? Sudah lama Jin Chuan melindungi seorang wanita seperti ini. Sepertinya kau telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaannya. Tidak sia-sia aku menghargaimu. CEO muda Jin, uang yang kamu transfer kepadaku, sudah aku transfer kembali. Kerja sama kita dibatalkan. Kakak laki-lakuku ini selalu punya kemampuan untuk membuat orang lain mengabdi sepenuhnya padanya. Karena dia memperlakukan orang lain dengan tulus, bahkan terhadap seseorang yang tidak penting sepertiku. Melihatku dikritik oleh anti-fan, dia juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan namaku dan mengklarifikasi semuanya. Ada apa? Apakah kau benar-benar mencintai Jin Chuan sekarang? Aku tidak tahu.
Tapi jika dia tahu bahwa kau adalah orang yang aku kirim untuk berada di sisinya, bagaimana dia akan memperlakukanmu? Tolong, jangan beritahu dia. Jangan khawatir. Aku tidak sekeji itu. Nuan, kau adalah gadis yang baik. Jika kita bertemu lebih awal, mungkin aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan jatuh cinta padamu. Aku tahu tempatku. Aku tidak akan memendam fantasi tentang hal-hal yang bukan milikku. Aku hanya ingin bersama nenekku dan menjalani hidup yang damai. Cheo Jin, mulai sekarang mari tidak bertemu lagi. The film was Mari kita translated sepakat untuk and tidak bertemu lagi. narrated by M Media. Apakah ini tujuan baru, Jin Chuan? Menarik sekali. Yao Nuan. Kamu mau kemana? Bei Fangfei. Kenapa harus kamu? Awalnya, aku datang mencari si Yu Jin. Aku tidak menyangka mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Yao Nuan, aku tidak bisa mengatakan. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang dengan skema terdalam. Jin Chuan, sebenarnya karena kamu memasukkanku ke daftar hitam. Katakan padaku, jika dia tahu bahwa kamu dikirim oleh adik laki-lakinya untuk menyamar di sisinya, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Apa yang kamu inginkan? Yao Nuan, apakah kamu takut sekarang? Kamu tidak bisa bersaing denganku sebelumnya, dan sekarang kamu masih tidak bisa bersaing denganku. Apa yang harus aku takuti? Pada dasarnya aku tidak melakukan apapun yang merugikan Jin Chuan, namun kamu menipunya. Kepercayaan adalah luka terbesar. Sebutkan kondisimu. Ini sangat sederhana. Aku ingin bertemu Jin Chuan. Kamu cari cara untuk membuatnya datang dan menemuiku. Apakah kamu pikir aku akan percaya bahwa kondisimu sederhana itu? Aku hanya perlu kamu membawanya di hadapanku mengenai hal-hal lain. Kamu tidak perlu khawatir. Nuan, ada apa? The film was translated and narrated by M Media. Nenek, sepertinya saya telah membuat kesalahan. Untuk memperbaiki kesalahan ini, hasilnya adalah kesalahan demi kesalahan. Berbuat salah itu tidak menakutkan hidup seseorang. Siapa yang tidak membuat beberapa kesalahan? Yang penting adalah kamu berani menanggung konsekuensinya. Bertanggung jawab atas kesalahanmu. Ketulusan selalu jawaban terbaik. Saya mengerti. Dan kamu membawa bunga juga. Aku tanya di mana Nuan. Apakah kamu belum menyadarinya? Dia telah memberikanmu kepadaku. Tidak mungkin. Ini masih harus dilihat. Kelemahan apa yang dia miliki ada di tanganku. Kamu harus berkinerja baik. Aku memberitahumu. Di kamarmu. Bau apa yang ada di sana? Ini hanya sedikit rayuan. Malam yang indah. Tambahkan sedikit suasana. Malam ini, kau tidak akan lolos. Bukankah kamu sudah berkencan dengan Jin Siyuan? Mengapa kamu masih harus bergantung padaku? Awalnya, aku hanya ingin memanfaatkan reputasimu. Tapi tak disangka, kau menolakku dari jarak ribuan mil. Yang lebih tak terduga, pria yang tak bisa kudapatkan, direbut oleh Yao Nuan. Wanita gemuk sialan itu, apa yang dia andalkan? Nuan sama sekali tidak gemuk. Mengapa kamu memanggilnya seperti itu? Sepertinya, kau benar-benar tidak menyadari. Apa maksudmu? Malam ini, tetaplah patuh di sisiku. Aku akan memberitahumu segalanya. Lepaskan tangan kotormu. Di mana dia? Yao Nuan. Beraninya kau datang ke sini. Aku akan mempertaruhkan nyawaku melawannya. Lari!
Maaf soal itu, Direktur Yuehan. Jin Chuan sedikit murung hari ini. Tidak enak badan hari ini. Oleh karena itu dia tidak bisa. Jin Chuan. Jin Chuan? Dia tidak melakukan apapun padamu kan? Nuan Nuan. Mengapa Bei Fangfei ada di hotel? Jin Chuan? Sebenarnya, saya ingin memberitahumu. Saya selalu juga Jin Chuan? Kamu, Pria timur yang misterius dan mendalam. The film was translated Jin Chuan and adalah pemeran utama narrated pria by yang saya M inginkan. Media. Mari kita negosiasikan kontraknya. baiklah. Nuan Nuan. Aku menyukaimu. Bisakah kamu menjadi pacarku? Saya punya sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Jika kamu bisa memaafkan saya. Mari kita bicarakan ini nanti. Ada apa? Sebenarnya, saya adalah orang yang Jin Xiuan. Jin Chuan? Pemeran utama pria dari Palace National Scholar adalah Jin Chuan yang saya paling sukai. Saya harap wawancaranya berhasil, agar saya bisa berakting dengannya. Hanya memikirkannya saja sudah membuat saya senang. Jin Chuan? Kamu mungkin tidak akan percaya ketika saya mengatakannya. Sebelumnya kamu benar-benar idola saya. Mengapa aku tidak akan mempercayainya? Kamu sudah bangun. Saat aku membuka mata aku melihatmu. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku sudah bangun atau belum. Rasanya seperti mimpi. Mengapa saya tidak tahu sebelumnya? Bahwa Jin Chuan yang dingin bisa mengucapkan kata-kata semanis itu. Tentang tadi malam. Kamu tidak ingat apa-apa. Kepalaku sedikit sakit. Benar. Bukankah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Katakan saja padaku. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan menyalahkanmu. Benarkah? Kata yang sudah terucap. Bahkan 4 kuda tidak bisa menariknya kembali. Sebenarnya, saya ingin memberitahumu bahwa saya adalah orang yang Jin. Siapa itu? Jawab teleponnya dulu. Yao Nuan Nuan, cepat pergi ke rumah sakit sekarang juga. Mengapa saya melahirkan makhluk terkutuk sepertimu? Apa kamu baik-baik saja? Dengan hak apa kamu memukulnya? Saya lahir dari ibu saya. Apa hubungannya denganmu? Saya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga itu sejak lama. Kau binatang. Kau sengaja membalas dendam pada kami, bukan? Kau tidak hanya mencelakai Fang Fei, sehingga dia tidak bisa melanjutkan bekerja di industri hiburan. Kau juga merebut prianya. Apakah kau punya rasa malu sama sekali? Jin Chuan. Kau yang meninggalkan Fang Fei, dan kemudian bersekongkol dengan binatang kecil ini, untuk melakukan hal-hal jahat. Bagaimana bisa ada ayah sepertimu di dunia ini? Biar ku beritahu. Tanpa persetujuan saya.
Kau dan Nuan-Nuan bahkan tidak boleh memimpikannya. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat minta maaf pada Fang Fei. Sekarang, saya akhirnya mengerti. Mengapa Bai Fangfei begitu tidak tahu malu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya benar-benar merasa beruntung, karena saya meninggalkan keluarga itu begitu cepat. Kau masih tidak menyadari kesalahanmu. Aku akan memukulmu sampai mati aku. Lepaskan Nuan-Nuan, lepaskan. Kau wanita tua yang menjengkelkan. Nenek, Pengawal, nenek, bawa dia pergi. nenek. Kau berani menyentuhku. Aku ayah kandung Nuan-Nuan. The film was translated and narrated by M. Nenek baru saja Media. pingsan karena terlalu emosional. Dokter bilang tidak ada yang serius. Jangan khawatir lagi. Bagaimana kalau biar kamu pinjam? Baiklah. Sekarang sudah baik-baik saja. Nuan-Nuan. Baiklah. Nuan-Nuan. Baiklah. Baru hari ini aku tahu bahwa Bai Fangfei adalah adik perempuanmu. Lalu mengapa dia bermarga Bai? Ibu saya kesehatannya tidak baik. Setelah dia meninggal, Ibu Bai Fangfei membawanya, serta ketika dia menikahi ayah saya. Saya selalu berpikir bahwa dia adalah putri dari ibunya dan suami sebelumnya. Baru belakangan saya mengetahui dia adalah putri tidak sah ayah saya. Mereka telah terlibat secara rahasia sejak lama. Setelah itu, saya dan keluarga ini benar-benar memutuskan hubungan. Sejak saat itu, hanya nenek saya yang tersisa sebagai kerabat saya. Tidak apa-apa Nuan-Nuan. Selama kamu mau, aku akan selalu berada di sisimu mulai sekarang. Kamu akan selalu berada di sisi saya. Baiklah. Nenek hampir pulih sepenuhnya. Cepat selesaikan prosedur pemulangan untuk mencegah orang lain datang mengganggunya lagi. Saya sangat marah sampai kehilangan akal. Kalau begitu saya akan mengurus prosedur kepulangan dulu. Saya akan menunggumu di sini. Lanjutkan. Jin Chuan? Prosedur kepulangan sudah selesai. Ayo pergi. Jin Chuan? Atau, bisakah kamu jelaskan sedikit? Apa ini? Pulpen perekam suara. Pulpen perekam suara milik Jin Corporation. Nuan-Nuan. Aku memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Pena perekam suara ini, dari mana asalnya? Katakan padaku. Tidak apa-apa. Apapun yang kamu katakan, aku akan mendengarkan. Saya minta maaf. Jin Chuan? Jin Siyuan memberikan ini kepada saya. Tepat dari awal. Saya sengaja mendekatimu. Mengapa? Karena saya butuh uang. Seharusnya kamu langsung memberitahuku. Tidakkah kamu tahu? Apapun yang kamu inginkan, aku bisa menyetujuinya.
pada saat saya menyadari, itu sudah terlambat. Jin Chuan? Saya minta maaf. Yao Nuan Nuan. Kamu terlalu mengecewakanku. The film was translated and narrated by M Media. Jin Chuan? Mengapa harus kamu? Aku dengar. Seseorang datang ke bangsal, nenekmu. Jadi aku khawatir dan datang untuk memeriksa. Aku tidak menyangka. Secara kebetulan melihatmu dan Jing Xuan. Dia benar-benar. Setidaknya dia harus mendengarkan sedikit penjelasanmu. Kemarahannya terhadap saya adalah wajar. Saya tidak menyalahkannya. Saya hanya menyalahkan diri sendiri karena salah memahaminya selama ini. Aku membuat kesalahan di awal. Jin Chuan masih menolak memaafkanku dan menolak untuk pulang. Baru-baru ini kesehatan ayah tidak baik. Untuk memaksanya meninggalkan industri hiburan, kembali ke Jin Group, aku kemudian memberitahumu untuk mencari skandalnya tanpa diduga. Itu malah menyakitimu. Semua ini saya yang menanggungnya. Saya akan pergi sekarang. Nuan Nuan. Aku tahu. Mengatakan ini, kau mungkin tidak mempercayainya. Sebelumnya, aku benar-benar selalu memanfaatkanmu. Tapi, sekarang melihatmu, begitu patah hati dan sedih, di hatiku, itu benar-benar tidak terasa enak juga. Aku tidak tahu sejak kapan. Tempatmu di hatiku menjadi begitu penting. Apakah kamu menyatakan perasaanmu padaku? Ya, kamu lugu. Baik hati. Karena kamu tidak ingin menyakiti Jin Chuan, kamu lebih memilih mengembalikan semuanya, uang itu kepadaku. Aku belum pernah melihat gadis sepertimu. Nuan Nuan. Di dunia ini, tidak hanya ada Jin Chuan, tetapi juga aku. Aku bisa memberimu hal-hal yang lebih baik dan jauh lebih banyak. Nuan Nuan. Aku mencintaimu. CEO muda Jin. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Silakan bertanya. Dulu, apakah kamu juga menyatakan perasaanmu kepada gadis yang disukai Jin Chuan dengan cara ini? Apel. Maksud saya adalah, apakah kamu begitu saja merebut wanita yang dicintai Jin Chuan? Nuan Nuan. Perasaanku padamu tulus. CEO muda Jin. Saya juga seorang aktris sebelumnya, meskipun saya hanya figuran yang tidak dikenal. Tapi ketulusan dan akting, aku bisa langsung melihatnya. Mungkin pengakuanmu kepadaku seperti ini memang sedikit terlalu terburu-buru. Kamu tidak percaya padaku, juga wajar. Tapi yakinlah, aku akan menggunakan tindakan nyataku untuk membuktikannya padamu bahwa cintaku padamu tulus. Aku hanya memintamu untuk memberiku kesempatan. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Jin Chuan, kau belum pergi. Ada beberapa hal. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jin Chuan. Yao Nuan bisa memutuskan hubungan dengan ayah kandungnya sendiri. Orang seperti dia, apakah kau masih melindunginya? Itu adalah urusan kita berdua. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi dia mendekatimu dengan tujuan lain. Dia ingin membalas dendam padamu. Membalas dendam padaku. Kau mungkin tidak ingat, saat itu, peranku dalam film penasihat negara yang tak tertandingi. Yao Nuan juga datang untuk audisi. Dia sangat gemuk, namun dia masih ingin menjadi aktris. Untungnya Jin Chuan kau memiliki penilaian yang baik dan menendangnya keluar dari kru produksi. Setelah itu dia memiliki peran yang semakin sedikit untuk dimainkan. Jadi dia menarik diri dari industri hiburan.
Yon Wan bahkan sekarang masih menyimpan dendam padamu. Maksudmu, gadis gemuk yang datang untuk audisi itu adalah Nuan. Itu benar. Dia pikir sekarang, setelah dia kehilangan berat badan, tidak ada yang akan mengingat sejarah kelamnya. Di ponselku, aku masih menyimpan fotonya. Lihat ini. The film was translated and narrated by M Media. Benar-benar dia. Sekarang kau tahu kan? Hanya aku yang benar-benar tulus padamu. Pada dasarnya Nuan. Jinchuan. Kau mau kemana Jinchuan? Awalnya aku salah menyalahkanmu. Kemudian, ketika aku mengetahui pikiran yang sebenarnya di hatimu, aku selalu ingin meminta maaf kepadamu. Tapi aku terus melewatkan kesempatan. Jadi ini berlarut-larut sampai sekarang. Jinchuan? Apakah kau bersedia memaafkanku? Aku memang sangat marah. Namun, marah adalah marah. Itu tidak berarti aku berhenti menyukaimu. Jinchuan? Sekarang, saatnya menyelesaikan urusan kita. Jin Siyuan, aku tidak peduli apa niatmu. Menjauhlah dari Nuanku. Kamu. Apakah kamu berpikir aku terlalu jahat? Aku adikmu. Baik atau buruk dirimu, tidak ada hubungannya denganku. Karena kamu tidak pernah menjadi bagian dari rencana hidupku. Jin Corporation ambil saja jika Anda mau. Aku hanya ingin menjalani hidup yang baik dengan orang yang kucintai. Jika kamu berani melakukan trik lagi, aku akan membuatmu tahu apa itu penyesalan. Mengapa aku tiba-tiba merasa sedikit antisipasi? Kakak, apakah kamu benar-benar mencintai Yao Nuan sebegitu besarnya? Sebelumnya, bahkan untuk Lin Rui, kamu tidak pernah mengatakan kepadaku kata-kata yang begitu kasar. Kata-katamu ini disengaja diucapkan agar aku dengarkan. Jangan pernah berpikir untuk memisahkan kami. Jinchuan? Dia memberitahuku sejak lama. Kamu benar-benar tidak keberatan sama sekali tentang pria yang kamu cintai. Masih memiliki wanita lain di hatinya. Bukan hanya wanita lain di hatinya, tetapi juga pria lain, teman keluarga, dan banyak orang lainnya. Selama semua orang berada di tempat yang semestinya, lalu mengapa aku harus keberatan? Aku tidak menyangka kamu bisa berpikir seperti itu. Siapa yang tidak punya masa lalu? Yang penting adalah masa kini dan masa depan. Kita berdua akan bersama. Benar. Ayo pergi. Ada kata-kata yang mudah diucapkan. Tetapi bagaimana jika masa lalu terulang kembali? Kakak. Hal terpenting bagi seorang artis adalah mengelola fisik mereka. Kamu bahkan tidak tahu ini. Namun kamu bilang kamu mencintai Jinchuan. Aku mengikuti menu yang diberikan ahli gizi Jinchuan kepadaku. Siapa yang membuatmu marah? Mengapa kau sangat marah? Tidakkah kamu tahu siapa yang membuatku marah? Aku. Nuan. Aku sudah membicarakan kita bersama dengan Kak Jiamin. Kalau begitu aku semakin tidak mengerti. Kakak Jiamin adalah manajermu. Yang paling dia khawatirkan adalah karirmu. Tapi kita sudah sejak lama go public dengan dunia luar. Bahkan jika itu berubah dari palsu menjadi nyata, tidak akan ada dampak negatif. Benar Kakak Jiamin? Mengapa kau sangat marah? Seolah-olah priamu dicuri. Nuan. Kak Jiamin adalah senior. Senior? Jangan bicara omong kosong. Senior? Apakah kamu melihatku seperti itu? Baiklah.
Kalian berdua. Sangat bagus. Kak, jalan pelan-pelan. Mengapa kau bahkan lebih pandai memprovokasi orang daripada aku? Apa maksudmu? Apakah kau benar-benar tidak menyadarinya? Tidak. Benar-benar bodoh yang menggemaskan. Jin Chuan. Aku telah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Kamu sama sekali tidak merasakan apa-apa dari perasaanku. Mungkinkah? Aku benar-benar harus melepaskan. Hanya seorang Yaon Wan, dan dia sudah membuatmu mundur. Mengapa kamu datang mencariku? Bukankah kita bilang, kita tidak akan bertemu lagi? Kamu tidak menemuiku. Karena kamu takut Jin Chuan akan mengetahuinya, bahwa masalah Lin Rui berhubungan denganmu, tetapi jika dia berubah pikiran, kamu akan benar-benar kehilangan harapan. Apakah kita bertemu atau tidak? Apakah itu masih sangat penting? Kamu benar. Jika Jin Chuan sudah memiliki orang lain, apalagi yang harus kutakutkan? Sebelum dia sangat mencintai Lin Rui, bukankah dia hanya mengatakan, lepaskan dan dia melepaskannya? Dia dan Yaon Wan baru saling kenal beberapa hari. Seberapa dalam mungkin perasaan mereka? Jika kita ingin memisahkan mereka, itu tidak akan terlalu sulit. Apa maksudmu? Haruskah kita bekerja sama sekali lagi? Yaon Wan, aku akan membantumu menghadapinya. Apa yang kamu inginkan? Kamu tahu, menyaksikan Jin Chuan menderita adalah hadiah terbesarku. Setuju. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku adalah pacar CEO muda Jinmu, calon nyonya besar Jin Group. Siapa yang berani menghentikanku? Aku khawatir kamu belum bangunkan. Semua orang sudah melihat foto-foto kita. Sekarang kau tidak bisa menyangkalnya bahkan jika kau mau. Ambil cek ini. Dan menjauhlah dariku. Hanya dengan sedikit pemeriksaan, dan kau ingin mengusirku. Itu tidak akan semudah itu. Film baru Direktur Yue Han. Diinvestasikan oleh Jin Groupmu bukan? Aku ingin menjadi pemeran utama wanita. Tidak mungkin. Bei Fang Fei. Kesabaranku ada batasnya. Tidakkah kamu berpikir bahwa hanya dengan satu berita skandal, Anda bisa mengendalikan saya? Benarkah begitu? Tapi beberapa hari yang lalu aku berada di sebuah bar. Dan secara kebetulan, aku mendapatkan rekaman pengawasan. Dan secara kebetulan, aku melihat seseorang memasukkan sesuatu ke dalam anggur. Anda. Bei Fang Fei. Anda benar-benar tangguh. Orang yang kau kenal selalu harus menyimpan beberapa cara membela diri untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, CEO muda Jin, bagaimana dengan peran pemeran utama wanitaku sekarang? Saya akan mempertimbangkannya. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik darimu. Kurang ajar. Halo Tuan Song, aku akan menjadi pemeran utama wanita dalam film baru oleh Direktur Yue Han. Jika kau tidak percaya, tunggu saja dan lihat. Aku tutup teleponnya. Cepat bantu aku memesan janji temu dengan spesialis kecantikan untuk kunjungan rumah. Aku harus menjaga kulitku dengan baik. Kak Jiamin, aku ingin merekomendasikan Nuan untuk peran pemeran pendukung wanita dalam film sutradara Yue Han. Jin Chuan, apa kau gila? Yaon Wan siapa dia sebenarnya? Apa dia pantas berada di film sutradara Yue Han? Kak Jiamin, apakah Nuan cocok atau tidak untuk peran ini?
Kita bisa bahas nanti. Tapi aku harap kamu, setidaknya tunjukkan rasa hormat padanya. Apa dia mendekatimu untuk meminta peran itu? Sudah kuduga. Dia mendekatimu ada tujuannya. Orang sepertinya ingin memanfaatkanmu untuk meniti karier di industri hiburan. Aku sudah sering melihatnya. Ini murni ideku sendiri. Aku bahkan belum sempat memberitahu Nuan. Aku awalnya bermaksud untuk memanggilnya ke sini, bagi kita bertiga untuk mendiskusikan peran itu bersama. Tapi sepertinya, menurutku itu tidak perlu sekarang. Aku akan langsung berbicara dengan Yuhan nanti. Jin Chuan, apa kau meragukan penilaianku? The film was translated Kak and Jamin. narrated by M Media. Apakah kamu meragukan penilaian profesional saya? Nuan, apakah kamu sudah sampai di bawah? Aku akan turun menemuimu. Jin Chuan, aku punya masalah kecil di rumah, jadi aku mungkin tidak bisa datang. Apakah terjadi sesuatu pada nenek? Tidak, Bei Fangfei mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa kata dokter? Dokter berkata, kondisinya sangat tidak stabil. Dan nyawanya bisa dalam bahaya kapan saja. Yao Nuan, lihat apa yang telah kau lakukan. Apa hubungannya itu denganku? Jika kau tidak membuat masalah untuknya di mana-mana, dia tidak akan kehilangan fokus dan mengalami kecelakaan. Jadi kamu sengaja memanggilku ke sini, hanya untuk menimpakan semua kesalahan padaku. Apakah kamu akan mulai bermain sebagai korban sekarang? Waktu macam apa ini? Nyawa seseorang dalam bahaya. Dan kau masih berbicara sinis. Kau binatang. Aku adalah binatang buas. Lalu kamu ini apa? Kau. Kamu harus menyimpan kekuatanmu untuk mengurus putri kesayanganmu. Di masa depan, kamu masih harus mengandalkannya untuk mengurus pengaturan pemakamannya. Kau berhenti di situ. Ada apa sekarang? Tidak tahan, lalu membuka mulutmu untuk menuntut uang. Sekarang di rumah ini, tidak ada uang tersisa untuk perawatan medis. Beritahu pacarmu untuk mentransfer 1 juta ke sini. Aku tidak salah dengarkan. Putri dari kamu dan nyonyamu meminta pacarku untuk menyelamatkannya. Aku ayahmu. Apapun yang kukatakan harus kau ikuti. Kalau tidak kau adalah anak durhaka. Ayah yang baik membesarkan anak yang berbakti. Dalam hal, apa kamu seperti seorang ayah? Mengingat dia juga adalah nyawa manusia. Aku masih punya 50.000. Ambil jika kamu mau. 50.000. Apakah kau memberi sedekah kepada pengemis? Jika kamu tidak membutuhkannya, lupakan saja. Tunggu sebentar. Jika kau tidak punya uang, kalau begitu jual rumah tua yang kita miliki. Kau tanda tangan di sini. Rumah ini dibeli oleh ibuku sebelum menikah. Hak apa yang kamu miliki untuk menjualnya? Ibumu sudah meninggal. Saya juga punya hak waris. Kau tanda tangan sekarang juga. Melepaskan bagianmu. Urusan Fang Fei mulai sekarang. Kau tidak perlu khawatir lagi. Mimpi saja. Bukan kau yang memutuskan. Cepat tanda tangan untukku. Kau kemari. Apa yang kau lakukan? Nuan, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu datang ke sini? Untungnya aku datang tepat waktu. Kalau tidak kamu pasti sudah diganggu lagi. Kau datang tepat pada waktunya. Jika kau pacar Nuan, maka aku adalah ayah mertuamu. Fang Fei adalah kakak iparmu. Urusan berantakan di antara kalian bertiga sebelumnya. Saya tidak akan ikut campur lagi. Sekarang Fang Fei dirawat di rumah sakit. Entah kau menyerahkan 1 juta. Atau suruh dia tanda tangan. Dan jual rumah tua itu. Keduanya tidak mungkin. Jangan pernah memikirkannya. Jangan terburu-buru. Biar aku yang mengurusnya. Atau ada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kau bilang, apa solusinya? Luas tanah dan luas rumah ini paling banyak hanya bernilai 500.000. Selain itu ini bahkan belum memperhitungkan situasi penjualan cepat. Aku tidak salahkan. Aku bersedia mengeluarkan 1 The juta film was untuk membelinya translated kembali. and Bagaimana kalau narrated begitu? by M Media. Apakah itu benar? Tidak.
Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa beritahu aku. Mulai sekarang, jangan datang ke rumah kami dan menyebabkan masalah bagi Nuan-Nuan lagi. Termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan berlebihan mengenai uang dan harta benda. Jin Chuan, Jadi, itu terlalu murah kalau begitu. Tidak. Kalau begitu lupakan saja. Nuan-Nuan, ayo pergi. Tunggu sebentar. Baik. Aku setuju. Baiklah, kalau begitu, aku akan segera mencari pengacara. Jin Chuan, Anda peduli pada Yao Nuan-Nuan sampai sejauh ini. Jadi dibandingkan dengan Lin Rui, siapa yang lebih Anda pedulikan? Ini. akhirnya kembali. Rumah ibu. Terima kasih Jin Chuan. 1 juta ini. Anggap saja ini pinjaman darimu. Kebetulan sekali. Aku punya pekerjaan yang ingin aku perkenalkan padamu. Ada apa? Tanda tangani kontrak lain denganku. Kontrak manajemen artis. Jin Chuan? Saya tidak mengerti. Bekerja sebagai aktris dan tanda tangani kontrak dengan studioku. Mulai sekarang aku akan bertanggung jawab penuh atas karir aktingmu. 1 juta ini, anggap saja sebagai biaya penandatanganan kontrak. Bagaimana saya bisa menjadi seorang aktris? Kemampuan aktingmu tidak diragukan lagi. Jika bukan karena ucapan yang tidak sengaja kau buat tahun itu, sekarang aku tidak tahu berapa banyak karya hebat yang sudah kamu bintangi. Sekarang, bersama-sama kita akan menebusnya sedikit demi sedikit untuk penyesalan di masa lalu. Terima kasih Jin Chuan. Benar, saya hampir melupakan hal utama. Besok adalah ulang tahun nenek saya. Dia ingin kamu pulang untuk makan malam. Apakah kamu punya waktu? Aku tidak. Maka harus meluangkan waktu. Kalau begitu sudah beres. Nenek dan saya akan menunggumu di rumah besok. Oke. Nuan-Nuan. Aku punya waktu sekitar setengah jam lagi, sampai aku tiba di rumah nenek. Lin Hui mantan pacar Jin Chuan. Jin Chuan? Kenapa kamu tidak bicara lagi? Jin Chuan? Nuan-Nuan. Aku ada urusan yang harus dihadiri. Aku akan terlambat 10 menit. Jin Chuan. Kita akhirnya bertemu lagi. Kapan kamu kembali ke negara ini? Baru saja kembali ke negara ini. Jin Chuan. Aku sangat merindukanmu. Apa yang terjadi begitu tiba-tiba? Orang ini The film terlihat was sangat akrab, translated and narrated by M Media. seperti Lin Jamin. Ini Lin Rui. Saya harus mempercayainya, kan? Jin Chuan, kapan dia akan tiba? Dia. Mungkin akan tiba dalam waktu sekitar 10 menit. Kalau begitu hidangan terakhir nenek akan dimasukkan ke dalam panci nanti. Baiklah. Maaf. Aku terlambat. Jin Chuan, kamu benar-benar datang. Aku berjanji padamu. Tentu saja aku akan datang. Nenek. Selamat ulang tahun, Nenek.
Terima kasih. Sangat cantik. Biar aku yang melakukannya. Sangat cantik. Selamat ulang tahun, Nenek. Semoga ulang tahunmu bahagia. Semoga panjang umur. Nenek selamat ulang tahun. Nenek selamat ulang tahun. Terima kasih. Ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Kamu duluan. Kamu duluan. Lindui sudah kembali. Saya juga ingin berbicara denganmu tentang Lin Rui. Hari ini, seseorang mengirimi saya foto. Sepertinya, semua hal ini diatur oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Aku masih ada urusan hari ini. Kenapa kamu tidak pulang dulu? Ketika kita bertemu lagi, kita bisa bicara. Sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Sebelumnya aku pergi ke luar negeri untuk perawatan medis. Aku menghabiskan semua tabunganku. Itu sebabnya aku tidak punya pilihan selain kembali ke negara ini. Ini kunci rumahku. Naik saja ke tempatku dan tunggu. Ketika aku kembali kita akan melanjutkan pembicaraan. Apa kau tidak peduli dengan kesehatanku? Kamu terlihat cukup sehat. Jin Chuan. Bisakah kau benar-benar melepaskanku? Jin Chuan. Halo. Nama saya Yao Nuan. Saya pacar Jin Chuan. Nuan menginap di tempatku hari ini. Jin Chuan. Kau jelas tahu aku ada di rumahmu. Namun kau masih membawa wanita lain kembali. Dengan melakukan ini, apa kau bersikap adil padaku? Pertama, Nuan adalah pacarku. Sangat wajar bagiku untuk membawanya pulang. The film Kedua, was tidak ada rahasia di translated antara and kami. narrated Kamu by menginap M di rumahku. Media. Aku tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Ketiga, kita hanya berteman. Tidak pantas bagimu untuk menginap di rumahku. Teman. Jetty, kau mencoba mengusirku. Benarkah begitu? Lin Rui. Kita sudah putus. Jin Chuan, tolong dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Tahun itu aku dibius. Itulah mengapa aku bersama Jin Siuan. Singkatnya, aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Mungkin kamu lupa. Kamu yang pertama kali mengusulkan perpisahan. Jetty, aku tidak boleh menyesalinya. Jin Chuan memutuskan hubungan dengan keluarga Jin karena kamu melepaskan Jin Group, menunggumu selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menyalahkanmu. Itu karena kamu sendiri menghilang tanpa jejak. Secara internal tidak bisa mengatasi hambatan itu. Beberapa orang yang pernah terlewatkan akan terlewatkan selamanya. Yao Nuan diam sekarang juga. Kamu tidak menghormati pacarku. Rumahku tidak menyambutmu. Lin Rui dulunya lembut dan anggun. Tapi sekarang dia menjadi tidak masuk akal seperti ini. Ketika orang diprovokasi, perubahan akan terjadi. Sudah selarut ini. Apakah kamu benar-benar nyaman membiarkannya pergi sendirian? Aku sudah memberitahu Kak Jamin. Melihat waktu. Dia seharusnya segera tiba. Kalau begitu tidak apa-apa. Xia Rui. Kapan kau kembali? Kakak. Jin Chuan telah digoda oleh rubah betina itu. Dia tidak membutuhkanku lagi. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak menyangka bahkan Xia Rui tidak bisa
menggoyahkan posisi Yao Nuan. Jin Chuan, kau memaksaku. Apa gunanya menangis? Kau harus membuat Jin Chuan menyadari harga dari meninggalkanmu. Buat dia menyesal. Apa yang harus kulakukan? Kak Jiamin, saya baru saja akan mencari Anda. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang Nuan berakting dalam film. Jin Chuan, jam berapa sekarang? Apakah kau masih sempat mengkhawatirkan Yao Nuan? Bagaimana kau bisa membuat Xiao Rui marah? Xiao Rui telah mempublikasikan masalah antara dia dan kau, Jin Chuan dan aku bersama selama 3 tahun. Setelah itu, aku diintimidasi oleh orang lain. Dia tidak hanya tidak membantuku, dia juga mengkritikku karena tidak senonoh dan mencampakkanku. Sekarang, melihatnya berpura-pura menjadi pria yang setia lagi, aku harus mengungkap sifat aslinya dan biarkan semua orang tahu. Jin Chuan, aku minta maaf. Aku tidak bisa menghentikan Xiao Rui. Apakah dia gila? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bukankah itu karena kau memprovokasinya? Perusahaan. Apa yang mereka katakan? Perusahaan mengatakan bahwa kita harus menghentikan sementara pekerjaan saat ini dan menunggu pengumuman berikutnya. Bukankah itu berarti masuk daftar hitam? Saya minta maaf. Nuan, proyek film Anda mungkin harus ditunda. Tidak apa-apa. Mari kita selesaikan masalah ini dengan benar terlebih dahulu. Jin Chuan, kamu kembali ke kamarmu dulu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Kakak Jiamin. Yao Nuan, apakah kau benar-benar harus menghancurkan Jin Chuan sampai tidak bisa kembali? Saya tidak mengerti maksudmu. Orang yang menyakiti Jin Chuan, jelas Lin Rui. Tinggalkan saja Jin Chuan dan berhenti memprovokasi Xiao Rui. Aku punya cara untuk membuat Xiao Rui mengeluarkan pernyataan korektif. Hanya aku yang bisa menyelamatkan Jin Chuan. Dengan kata lain, kamu jelas punya cara untuk menghentikannya, tetapi kamu membiarkan situasi memburuk, sehingga Jin Chuan harus datang kepadamu untuk meminta bantuan. Bagaimana jika aku melakukannya? Aku sudah terlalu lama berada di sisinya, begitu lama hingga dia lupa. Pentingnya diriku, sudah waktunya untuk mengingatkannya. Sungguh tragis dicintai olehmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kamu masih menolak mengakui bahwa kamu mencintainya? Ya. Aku mencintainya. Demi dia, aku rela melepaskan segalanya. Yao Nuan, kau hanya bisa mematuhiku. Saya hanya tidak percaya. Kita tunggu saja. Jin Chuan, kapan kau tiba? Karena Anda bilang Anda mencintai saya. Kak Jiamin. Kerja sama kita mulai sekarang sudah berakhir. Mengapa? Mengapa kau tidak bisa mencintaiku? Aku telah melalui begitu banyak kesulitan bersamamu selama bertahun-tahun, entah itu Lin Rui atau Yao Nuan. Mengapa kau tidak bisa mencintaiku? Cinta tidak membutuhkan alasan. Tidak mencintai juga tidak membutuhkan alasan. Jin Chuan, kau harus mengerti dengan jelas. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Baiklah. Perjanjian pemutusan kontrak. Saya akan mengirimkannya ke kotak masuk email Anda. Jin Chuan. Untuk melepaskan Bel, kamu harus menemukan orang yang mengikatnya. Selama Lin Rui dibujuk, suruh dia maju dan mengklarifikasi semuanya untuk Jin Chuan pasti bisa pulih. Jin Xiuan. Aku mendengarkanmu dan kembali, dan sudah menghancurkan karirnya. Sekarang, di mana syarat yang kau janjikan padaku? Kau berjanji padaku kau akan melepaskan orang itu. Xiao Bao tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Dia tidak bisa tanpaku. Aku mohon padamu. Yang saya katakan adalah harus membuat Yao Nuan meninggalkan Jin Chuan.
Saya akan membiarkan Anda bersatu kembali dengan putra Anda. Jin Chuan dia tidak punya apa-apa lagi. Yang Wan cepatlah, putus dengannya. Belum yakin? Tidakkah Anda lihat Jin Chuan telah meninggalkan grup Jin? Anda sendiri tidak punya harapan untuk menikah dengan keluarga kaya. Meskipun Anda pernah hamil anaknya sebelumnya, Anda tetap meninggalkannya dengan tega, mengambil uang yang diberikan oleh grup Jin, dan diam-diam lari ke luar negeri. Peristiwa masa lalu, aku tidak ingin mengungkitnya lagi. Yakinlah, selama Yao Nuan meninggalkan Jin Chuan, saya jamin putra Anda akan aman dan sehat. Lin Rui dan Jin Chuan punya anak bersama. Anak itu masih di tangan Jin Siyuan. Jin Chuan, apakah dia tahu dia punya anak? Nuan, Anda secara aktif mencari saya. Saya bertanya padamu, kata-kata yang kamu katakan padaku sebelumnya, apakah itu masih berlaku? Kata-kata mana yang Anda maksud? Itu adalah kalimat di mana kamu mengatakan kamu menyukaiku dan ingin bersamaku. Tentu saja itu dihitung. Saya setuju. Nuan, apa yang terjadi? Apakah Anda mungkin bertengkar dengan Jin Chuan? Saya benar-benar menyesal tidak melihat dengan jelas lebih awal. Bajingan Jin Chuan itu, dia dan Lin Rui, memiliki anak haram di luar. Jadi, bagaimana Anda tahu? Mereka sudah datang langsung ke rumah. Mereka datang langsung ke rumah. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Saya jelas mengatur keamanan yang ketat. Mengapa aku harus berbohong padamu? 2 hari yang lalu, dia bahkan mengadakan konferensi pers daring, menuduh Jin Chuan. Namun dalam sekejap mata, keluarga beranggotakan 3 orang itu telah bersatu kembali. Apel, itu, Nuan, jangan terburu-buru. Saya ada rapat yang harus saya hadiri sekarang. Tunggu saya sampai rapat selesai. Kita akan melanjutkan pembicaraan. Kalau begitu cepatlah, aku akan menunggumu di sini. Oke. Dia sudah keluar. Tidak berguna. Yang Anda lakukan hanyalah tidur. CEO muda Jin, mengapa Anda datang ke sini? Anda bahkan tidak bisa menjaga satu anak. Apa gunanya saya mempertahankan Anda? Anak itu. Anda tidak boleh pergi. Lin Rui, ikuti aku. Cepatlah, Yon Wan apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Aku di sini. Jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Siapa sebenarnya yang selalu menyakitinya? Kita berdua tahu dengan jelas di hati kita. Xia Rui, kau tidak boleh pergi. Karena masalah Jin Chuan. Dia sudah membencimu sampai ke tulang. Lin Rui, tidakkah kamu ingin melihat anakmu? Anakku. Apakah kau tahu di mana Xia Bao? Xia Rui, bagaimana mungkin dia cukup baik hati untuk membawamu mencari anakmu seperti itu? Waktu terbatas. Lin Rui putuskan sendiri, kakak. Selama masih ada secercah harapan mengenai Xiao Bao, aku juga tidak mau menyerah. Yao Nuan, aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Ya, saya membenci Anda. Saya membenci diri saya sendiri. Saya hanya lahir 1 tahun setelah Anda. Tapi mengapa semua orang hanya melihat Anda? Hanya hal-hal yang tidak Anda butuhkan, yang tersisa untuk saya. Saya hanya ingin menghancurkan semua yang Anda miliki. Anda benar-benar tidak tertolong lagi. Saya tidak pernah berniat menyelamatkan diri saya sejak awal. Jin Chuan, mengapa saya harus hidup di bawah kemuliaan Anda? Mari kita mati bersama. Siyuan, The film was Saya tidak translated peduli apakah and Anda percaya narrated atau by tidak. M Media.
Hari ini saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Ada hal-hal. Itu bukan karena saya tidak menyukainya, sehingga saya memberikannya kepada Anda. Itu karena Anda menginginkannya, sehingga saya menyerahkannya kepada Anda. Karena Anda adalah adik laki-laki saya. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda? Itu tidak penting lagi kan? Jin Chuan? Ibu, Xiao Bao. Ibu akhirnya menemukanmu. Jin Chuan? Bagaimana kabarmu? Cepat bangun. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Xiao Bao. Ada apa Xiao Bao? Anak itu menderita anemia aplastik kronis. Transfusi darah dibutuhkan segera. Tapi stok darah golongan AB kita sudah habis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya bergolongan darah AB. Saya bisa. Ayah kandung tidak bisa mendonorkan darah kepada anak-anak mereka. Saya juga menanggung tanggung jawab atas keadaan anak ini. Biarkan saya. Tidak. Anda tidak bisa mendonorkan darah. Apakah Anda sangat membenci saya? Bahkan tubuh putra Anda sendiri tidak Anda pedulikan. Apakah kamu belum mengerti? Anak itu adalah putramu, bukan anak Jin Chuan. Bagaimana mungkin? Lin Jiamin. Kalimat yang baru saja diucapkan Yaon Wanwan. Apa sebenarnya maksudnya? Saya akan jelaskan ini kepada Anda nanti. Katakan padaku sekarang juga. Bukankah Anda mengatakan bahwa Xiao Bao sudah berusia 5 tahun? Bukankah Anda mengatakan bahwa ketika Anda menempatkan Lin Rui di tempat tidur saya, dia sudah hamil anak Jin Chuan? Selama saya menyentuhnya, Jin Chuan pasti akan sangat hancur. Kakak. Perkataan Jin Siwan ini. Apa maksudnya? Lin Jiamin. Semua hal ini diatur oleh Anda bukan? Ya. Saya yang melakukannya. Apa yang bisa Anda lakukan kepada saya? Apakah hanya karena kamu membenci Jin Chuan? Jin Siwan, saya pikir Anda seharusnya adalah orang yang paling mengerti perasaan saya. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Mata orang tua kita selamanya tertuju pada orang lain. Lin Rui, saya membencimu. Sejak kecil hingga sekarang Anda memiliki segalanya. Padahal yang saya inginkan hanyalah satu Jin Chuan. Mengapa Anda harus mencurinya juga? Lin Jiamin. Tahukah Anda? Anda menghancurkan seluruh hidup saya. Apa yang tidak bisa saya miliki? Orang lain juga tidak boleh berharap memilikinya. Siapa di antara kalian yang akan mendonorkan darah? Biarkan saya. Aku akan ikut juga. Aku bergolongan darah O, punya lebih banyak lebih baik. Terima kasih kepada kalian berdua. Saya tidak salah. Saya tidak salah. Satu bulan kemudian. Aku akan membencimu seumur hidupku. Potong. Selamat. Selamat Virgon Wanwan syuting selesai. Terima kasih, Direktur. Selamat selesai syuting. Terima kasih Direktur. Syuting sudah selesai, mari kita akhiri The hari film was ini. translated and narrated by M Media. Selamat. Selamat untuk Anda.
Terima kasih padamu Jin Chuan. Jika bukan karena dukunganmu, tidak akan ada aku hari ini. Terima kasih. Nuan-Nuan. Selamat, Kak. Terima kasih. Ibu Baptis. Zia Ebao. Kapan kalian berdua tiba? Bagaimana kesehatan Xiao Bao sekarang? Operasi transplantasi sumsum tulang sangat berhasil. Terima kasih kepada kalian berdua karena telah membantu dengan kontak. Sebenarnya, Si Yuan banyak membantu di balik layar. Tapi dia tidak ingin saya memberitahu Anda. Si Yuan baru-baru ini sebenarnya sudah banyak berubah. Tolong bantu saya menyampaikan pesan kepadanya. Jika dia ingin mengunjungi Xiao Bao, saya tidak akan menolak. Bagaimanapun juga dia adalah ayah Xiao Bao. Oke, Apakah masih belum ada kabar tentang Kak Jamin? Belum. Tunggu saja sampai dia menyadari semuanya sendiri. Ayah Baptis apa ini? ini, Biar kulihat. Daring. awalnya. Saya belum tahu bagaimana cara memberitahu Anda. Tetapi, karena Anda sudah mengetahuinya, maka Nuan-Nuan, maukah menikah dengan saya? Saya berjanji akan menggunakan seluruh hidup saya untuk melindungi Anda dan menjaga Anda. Kalau begitu sudah beres. Saya sudah mengatakannya. Untuk selamanya.